Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Timothy Blessing, peserta Latsar CPNS 2025 dari gelombang 1 Angkatan 2 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum materi pembelajaran pada agenda 3 hari pertama, yaitu Manajemen ASN, yang diampu oleh Bu Maisyaro SPD selaku Widya Iswara. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K secara menyeluruh yang bertujuan untuk satu, menghasilkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, dan netral. Yang kedua, memastikan ASN memiliki nilai dasar dan etika profesi. Lalu yang ketiga, memastikan ASN bebas dari intervensi politik dan praktik KKN. Seluruh proses manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan kepada 1. Kualifikasi berupa latar belakang pendidikan dan kemampuan. Yang kedua ada kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Lalu yang ketiga ada kinerja, hasil kerja yang terukur. Dan prinsip ini menjamin bahwa penempatan dan pengembangan ASN dilakukan secara adil, wajar, dan tidak diskriminatif. Manajemen ASN meliputi siklus lengkap pengelolaan pegawai di instansi pemerintah, mulai dari awal hingga akhir masa tugas. Ruang lingkup minimalnya meliputi yang pertama adalah perencanaan, yaitu kebutuhan untuk menentukan jumlah dan jenis pegawai yang dibutuhkan sesuai analis jabatan dan beban kerja. Lalu yang kedua adalah pengadaan atau rekrutmen, proses seleksi yang transparan dan kompetitif, misalnya melalui CPNS atau P3K. Lalu yang ketiga ada pengembangan kompetensi berupa pelatihan, pendidikan, dan pengembangan diri untuk meningkatkan kapasitas kerja. Lalu yang keempat ada penguatan budaya kerja, yaitu internalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan penegakan kode etik. Yang kelima ada pengelolaan kinerja, yaitu penilaian hasil kerja secara objektif untuk mencapai target organisasi. Yang keenam, pengembangan talenta dan karir, berupa promosi, mutasi, dan rotasi berdasarkan kinerja dan kompetensi. Lalu yang ketujuh ada pemberian penghargaan dan pengakuan, berupa gaji, tunjangan, jaminan sosial, dan pemberian motivasi. Lalu yang terakhir ada pemberhentian, yaitu prosedur pensiun dan pemutusan hubungan kerja. Manajemen ASN diperkuat dengan penegasan peran ASN sebagai yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Lalu yang kedua adalah pelayan publik yang profesional. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Manajemen ASN modern juga diiringi dengan digitalisasi manajemen ASN, yaitu sistem informasi ASN, untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi data kepegawaian secara terintegrasi. Kesimpulan dari manajemen ASN adalah manajemen ASN sangat penting karena merupakan instrumen strategis negara untuk menghasilkan birokrasi kelas dunia yang mampu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian resume materi pada agenda tentang manajemen ASN. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.